Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dengan orang-orang soleh insyaallah. Karena yang ke masjid itu insyaallah orang soleh. Maka ini sebuah anugerah nikmat ya, yang insyaallah semoga kita senantiasa dikumpulkan dengan orang-orang soleh, sehingga kita berharap dengan berkumpulnya dengan orang-orang soleh itu kita juga dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang soleh. Nah, orang soleh itu didoakan oleh seluruh umat Islam yang dia melaksanakan sholat. Sebagaimana yang kita baca, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, itu doa. Jadi setiap orang yang sholat itu mendoakan orang-orang yang soleh. Jadi setiap doa kita di dalam sholat itu assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Selamatan atas kami dan juga doa keselamatan pada orang-orang yang soleh dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita senantiasa rawat nikmat ini, nikmat berkumpulnya dengan orang-orang soleh ini, supaya ini menjadi sebuah kebiasaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, kajian kita malam hari ini adalah melanjutkan hadis yang ke-6 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemarin kita sampaikan bahwa ada sebagian ulama salaf yang kemudian memberikan rukhsah, memberikan keringanan, mengambil pemberian dari orang-orang yang di dalamnya terdapat harta yang haram, malam yu'lam annahu minal harami bi'ainihi, selama kita tidak mengetahui secara pasti yang mana harta yang berasal dari yang haram. Fasoha an Ibni Mas'udin, maka ada sebuah riwayat yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya suatu ketika beliau ditanya tentang seseorang yang dia memiliki tetangga, yang tetangganya ini suka memakan makanan dari harta riba secara terang-terangan, dan dia tidak pernah merasa enggan makan makanan yang didapat dengan cara yang keji ya. Yang didapat dengan cara keji itu seperti ya, mencuri, merampok, itu juga cara mendapatkan harta dengan cara yang keji, atau mendolimi orang. Nah, orang ini kemudian mengundang tetangganya untuk makan-makan di rumahnya. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ajibuhu, kalau ada orang yang seperti itu mengundangmu untuk makan ya, atau misalkan ada acara di rumahnya, maka kata Abdullah bin Mas'ud, penuhi undangannya. Fa innamal mahna'u lakum, karena kalian mendapatkan kenikmatannya dan dosa ditanggung oleh pelakunya yang memakan harta riba dan memakan harta haram itu. Tapi ada sebuah riwayat yang sahih dari Imam Ahmad
ada sebuah asar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud juga, ya, di mana beliau berkata, al-ismu hawazul qulub. Dosa itu berpengaruh buruk bagi hati. Jadi dosa yang dilakukan itu bisa menghalangi seseorang untuk beramal soleh. Jadi kalau misalkan kita sholat sunnah itu aras-arasan ya, atau sholat malam itu agak susah bangunnya, itu bisa jadi disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Alhamdulillah min dzalik. Maka kalau orang yang hatinya sehat, insya Allah dia akan segera bisa mendeteksi ya, apakah hatinya sedang bermasalah ataukah tidak. Hati yang bermasalah itu adalah ketika agak susah ya diajak untuk taat ya, atau tidak ada penyesalan ketika meninggalkan perkara-perkara sunnah. Itu juga termasuk hati yang atau iman yang sedang bermasalah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita merasakan diri kita ini kok rodok mulai aras-arasan, males-malesan itu ya, maka segera berusaha untuk memulihkan keimanan itu. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian memperbanyak doa kepada Allah, kemudian berusaha untuk menghindari dosa, di mana dosa itu sangat besar pengaruhnya terhadap hati, dan hati ini adalah raja bagi seluruh anggota badan. Jadi kalau tangan kita menulis ya, tangan kita bergerak, kaki kita melangkah, itu atas dasar perintah hati. Jadi dari hati kemudian ke otak, nah otak lah yang kemudian menggerakkan tangan dan kaki kita. Maka berdoa agar hati kita diselamatkan oleh Allah itu penting ya. Dan ini senantiasa diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Itu doa di antara doa-doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga agar hati kita senantiasa istiqomah. Wa ma ta'ulima anna aina syai' haramun, ketika barang itu diketahui secara pasti berasal dari yang haram, ukhidha biwajhin muharramin, diperoleh dengan cara yang haram juga, fa innahu yahrumu tanawuluhu ya, maka hukum mengambilnya juga menjadi haram. Jadi kalau sudah jelas-jelas pasti ya, sesuatu itu haram, diperoleh dengan cara yang haram, maka hukum mengambil dan memanfaatkannya juga haram. Misalkan barang curian gitu ya, itu cara mengambilnya dengan cara yang haram, maka memanfaatkannya juga hukumnya haram. Demikianlah diriwayatkan dari para ulama, sepakat ijma, diantaranya adalah Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Waqad ruwiya an Ibnu Sirin, ada sebuah riwayat dari Ibnu Sirin tentang orang yang melunasi hutang dari harta riba. Warrajul yaqdi minal qimar, dan ada orang yang kemudian melunasi hutang itu dari hasil judi. Qala, kemudian Ibnu Sirin menjawab ya, la ba'sa bih, tidak apa-apa menerima uang dari mereka. Misalkan ya, kita minjemin uang ke orang atau punya piutang, nah tiba-tiba orang ini bayar utangnya itu dari hasil riba atau dari hasil perjudian, ini kata Ibnu Sirin tidak apa-apa diterima, la ba'sa bihi. Ini sanadnya sahih ya, riwayat Ibnu Sirin ini tentang orang yang melunasi hutang dari harta riba atau dari harta hasil judi, diterima, tidak apa-apa. Kemudian berikutnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa menjaga diri dari perkara yang samar-samar atau syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh pada perkara yang syubhat atau melakukan perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah jatuh pada perkara yang haram. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pentingnya berhati-hati dari perkara syubhat, karena siapa yang melakukan perkara syubhat itu bisa menjatuhkannya pada perkara yang diharamkan. Penjelasannya, qassaman nasa fil umuri al mustabihati ila qismain. Beliau Imam Ibnu Hajar al Asqalani
membagi manusia dalam menyikapi perkara syubhat itu menjadi dua golongan. Yang pertama, mayyattaqi hadhihi syubhat listibahiha alaih. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan perkara syubhat karena hukumnya masih samar baginya. Jadi meninggalkan perkara syubhat karena hukumnya samar, belum jelas apakah halal atau haram. Fahadha qad istabra li dinihi wa irdihi. Maka orang seperti ini, itu kata beliau, orang seperti ini sungguh dia telah menjaga kehormatan, telah menjaga agama dan kehormatannya. Menjaga agama, menjaga kehormatan diri juga. Ya, orang yang berhati-hati dari perkara yang syubhat. Wa makna istabro'a, istabro'a itu maknanya adalah tolabul baro'ah lidinihi, ya, berusaha dengan sungguh-sungguh, yaitu menjaga agama dan juga menjaga kehormatan agama itu dari segala bentuk keburukan dan kekurangan. Wa fi hadza dalilun ala anna man irtakaba syubhat. Maka dalam masalah ini menjadi dalil bagi orang yang melakukan perkara yang syubhat, faqad arradha nafsahu lil qadhi fihi wat ta'ni. Ya. Ini rodok ngeri ini. Orang yang nabrak perkara yang syubhat itu, maka sungguh dia telah memberi peluang orang lain untuk mencela dan menghina dirinya. Kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar. Artinya apa? Supaya kita berhati-hati agar tidak segera menikmati perkara-perkara yang syubhat itu. Jadi menjaga diri dengan sungguh-sungguh agar tidak terjatuh kepada perkara yang syubhat. Karena kalau kita melakukan perkara yang syubhat, maka artinya kita memberi peluang kepada orang lain untuk mencela ataupun menghina kita. Orang ini pelaku syubhat misalkan, kan sangat tidak enak itu. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana sebagian ulama salaf berkata, man arradha nafsahu lit-tuhm, barang siapa yang menjatuhkan dirinya ke dalam perkara yang mencurigakan, fala yalumanna man asa'a bihi dhon, maka janganlah mencela orang lain yang berprasangka buruk kepadanya. Jadi siapa yang menjatuhkan dirinya pada perkara yang mencurigakan, masih samar-samar, maka jangan kemudian menyalahkan orang lain kalau ada yang berprasangka buruk. Hal-hal yang mencurigakan itu mengusik hati. Sebagaimana dosa itu adalah perkara yang bisa mengusik hati. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta yattali alaihin nas. Dosa itu kata Nabi SAW adalah segala sesuatu yang mengusik ketenangan jiwa kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, nah kok jiwa kita itu, hati kita menolak, nah itu hati-hati. Kalau hati menolak itu, itulah yang disebut dengan hati nurani, penolakan terhadap sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Maka kalau ada sesuatu yang meragukan, sesuatu yang masih samar-samar, sebaiknya ditanyakan, dicari tahu, ya, supaya jelas hukumnya. Hal apa saja ya, tidak hanya makanan. Termasuk juga misalkan hari ini kan fikih muamalah itu sangat luar biasa ya. Apalagi dengan hadirnya aplikasi untuk belanja itu. Itu kan nanti, tapi saya nggak menguasai dalam masalah ini ya. Nanti bisa ditanyakan, bisa diundang ustadz yang memang betul-betul memahami terkait dengan masalah fikih muamalah maliyah muasyirah, fikih muamalah kontemporer ya. Misalkan kita di aplikasi yang oren itu bagaimana hukumnya belanja dengan menggunakan koin, ya, koin aplikasi. Nah itu nanti kan dibahas ya. Karena kadang bagaimana kalau kita membeli barang yang harganya itu ketika kan beda-beda itu nanti ya. Kalau misalkan belanja di atas 100.000 dengan belanja di bawah 100.000 barang yang sama, itu kok beda harga, nanti bagaimana hukumnya. Nah itu nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang menguasai masalah fikih muamaliyah muasyirah. Termasuk misalkan bagaimana hukum menerima barang yang cacat padahal fotonya bagus, ya, ketika sampai di tujuan ternyata cacat, dikomplain, dikembalikan, nggak mau. Itu kan juga jadi masalah itu ya. Termasuk membeli barang yang nggak jelas barangnya dengan harga 1.000. Nah
Nanti yang datang ke rumah tiba-tiba cuma kotak kosong gitu ya. Ada yang datang cuma mainan kecil gitu. Nah, itu terkait dengan fikih muamalah maliyah muasyirah. Fikih muamalah kontemporer yang sekarang memang kita dituntut untuk memahami itu karena terkait dengan kemajuan teknologi hari ini. Kita belanja tinggal klik dari rumah datang. Apa hukum menggunakan diskon ongkir juga itu kan nanti dibahas. Ya Allah alam, nanti silahkan mungkin bisa diagendakan ya mendatangkan Ustadz atau mungkin sudah dikaji di sini. Alhamdulillah kalau sudah dikaji ya. Nah yang pertama tadi, orang yang meninggalkan perkara yang syubhat karena hukumnya masih samar baginya. Artinya orang ini tahu kalau syubhat itu masih samar-samar sehingga dia tidak melakukannya atau dia tidak menggunakan perkara yang syubhat itu. Maka ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, orang yang meninggalkan perkara yang syubhat ini adalah termasuk orang yang menjaga kehormatan agama, menjaga agama dan juga menjaga kehormatan agama itu dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk penyimpangan. Kemudian yang kedua, mayyaqo fi syubhat, orang yang terjerumus kepada perkara yang syubhat. Ma'a kauniha mustabihatan indahu, karena orang ini berpendapat namanya syubhat itu masih samar-samar ya, sehingga tak lakukan gitu. Faqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu waqa'a fil haram. Nah, orang yang terjerumus kepada perkara yang syubhat ini, kata Nabi, sungguh dia telah jatuh kepada perkara yang haram. Wa hadza yufassaru bi ma'nayain. Nah, maksudnya terjatuh kepada yang haram itu ditafsirkan lagi, dijelaskan lagi dua maknanya. Ayyakuna irtikabuhu lisyubhati ma'a i'tiqadihi annaha syubhat. Bahwa perilakunya terhadap perkara syubhat itu atas dasar keyakinan bahwa sesungguhnya perkara itu masih syubhat. Nah, jadi dia meyakini, oh ini masih syubhat gitu ya, yakin banget ini syubhat, tapi tetap dia lakukan. Nah, inilah yang kemudian bisa membuka jalan terjerumus kepada perkara yang haram. Bitadriji wat tasamuh. Nah, terjerumus kepada perkara yang haram itu tidak langsung. Bisa saja secara bertahap karena terbiasa menganggap syubhat masih syubhat dilakoni gitu ya, masih syubhat dimakan, sehingga lama-lama tidak berhati-hati, akhirnya yang haram pun kemudian dia makan, padahal jelas hukumnya kalau itu barang yang haram atau pekerjaan yang haram gitu. Kemudian makna waqa'a fil haram, sungguh dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Anna man aqdama ala ma huwa mustabihu indahu la yadri huwa halalun am haramun. Siapa yang mengetahui perkara yang syubhat itu dengan dasar dia tidak tahu, tadi masih ragu-ragu ya apakah ini halal ataukah haram. Fa innahu la ya'manu ayyakuna haraman fi nafsil amr. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa hal yang dilakukannya itu hukum asalnya adalah haram. Nah, ini kita khawatirnya di situ. Takut jangan-jangan sesuatu itu nanti hukum asalnya haram sehingga kita terjatuh kepada perkara yang haram. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan agar kita tidak terjerumus kepada perkara yang syubhat, karena tadi khawatir itu hukum asalnya haram. Nah, karena kita nggak tahu, sudah kadung makan, sudah kadung misalkan melakukannya, sudah kadung menerima, sehingga ya walaupun misalkan nanti menggunakan kaedah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu ya boleh lah, tapi berhati-hati. Waro itu adalah sikapnya para ulama yang lurus di atas jalan agama ini. Maka sekali lagi, kalau kita masih ragu-ragu tadi terkait dengan apapun ya, terkait dengan apapun, misalkan orang yang sudah menikah tapi sudah pisah ranjang berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah itu bagaimana hukumnya? Nggak ada kabar, nggak ada kepastian. Nah itu kan juga perlu ditanyakan, artinya jangan kemudian memutuskan sendiri. Kalau sudah pisah ranjang, kalau sigot taklik itu masih hafal Pak? Sigot taklik yang di buku nikah, halaman paling belakang itu kan dulu waktu saya nikah ayo dibacakan sigot taklik gitu ya. Nah, kalau suami saya tidak menafkahi lahir batin selama berapa bulan lamanya gitu maka sudah jatuh talak, kayaknya kurang lebih begitu ya. Nah, termasuk juga terkait dengan hukum pernikahan ini, karena kemarin ada seorang istri yang dia ya cerita, curhat lah biasa sama Ustaz itu ya curhat masalah keluarganya. Ustaz, saya itu suami itu sudah
berkali-kali mengatakan kata-kata cerai. Saya talak kamu, saya cerai kamu, gitu. Sudah berkali-kali, sudah ratusan kali katanya. Tapi ketika saya ke pengadilan, kalau menurut hukum agama kan itu sudah sifatnya jelas ya, cerai itu sudah jelas. Tapi kalau saya ke pengadilan, Ustaz, kata pengadilan belum jatuh talak, gimana hukumnya? Nah, karena kita hidup di negara hukum ya, maka terkait dengan memutuskan masalah perceraian itu juga ya tetap lewat pengadilan ya. Walaupun secara agama mungkin kita lebih berhati-hatinya ya, menjaga agar tidak berhubungan ya. Karena kalau menurut syariat, kalau sudah jelas kata-katanya sampai berkali-kali itu sudah tolak bain namanya. Sudah jelas dia bercerai. Dan hari ini yang terjadi itu suaminya sudah nyuruh pulang, ya silakan kamu pulang ke rumah orang tuamu gitu. Tapi ketika diurus di pengadilan itu ternyata agak susah katanya kalau suami nggak mau datang, nggak mau hadir itu Pak ya. Masih menunggu putusan karena suaminya nggak mau datang. Tapi kalau dia ditelepon, ya sudah, saya sudah ceraikan kamu gitu. Ini repot. Makanya harus ada solusi bagaimana pengadilan juga bisa segera kemudian membuat keputusan terhadap orang-orang yang sudah menjatuhkan talak, sudah mengusir istrinya, tapi ketika dipanggil pengadilan nggak mau datang, itu akan repot itu. Ini tugasnya para hakim di pengadilan agama ya. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah ya, termasuk orang-orang yang ya keluarga-keluarga yang tadi termasuk dia itu merasa pernikahannya itu merasa sudah syubhat. Jadi ada ibu-ibu yang sama suaminya itu sudah bisa ranjang bertahun-tahun gitu ya. Pernah saya juga mau berusaha untuk merujuk itu, mendamaikan dua orang ini. Tapi kalau terkait dengan pernikahan ini memang agak susah kalau nggak ketemu dua-duanya. Jadi kalau misalkan Pak Takmir, Pak RT didatangi keluarga suami istri, itu kalau curhat masalah keluarga harus datang dua-duanya, nggak boleh salah satu. Karena kalau salah satu nanti sesuai dengan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Ya, misalkan istrinya datang, versi istrinya kayak gini, versi suaminya beda lagi. Itu mau kita pertemukan nggak pernah ketemu itu. Akhirnya sampai sekarang masih terlunta-lunta itu kasusnya. Banyak masalah kayak gitu itu. Dan banyak masalah kayak gitu itu, maka kita misalkan sebagai ya tokoh masyarakat itu kan juga berkewajiban untuk meluruskan ya, bagaimana keluarga-keluarga yang kasusnya seperti ini. Jadi sekarang itu statusnya kita sebagai inilah, maksudnya yang diustadkan ya di situ. Dulu sudah sempat kita itu berusaha untuk mengakurkan bagaimana supaya bisa bersatu lagi gitu. Tapi kadang yang laki-laki itu, siap Ustadz nanti bulan ini, ketika ditagih, ayo Pak gitu, saya nggak punya uang alasannya. Padahal ya aslinya mungkin punya uang ya, tapi memang susah Pak. Maka ini ya, kalau secara agama itu sudah jelas, misalkan sudah jelas jatuh talak, tapi kan kita hidup di negara hukum ya, harus berdasarkan pengadilan. Sehingga si ibu ini, si istri ini tadi, pokoknya saya sudah tidak menganggap suami saya itu sebagai suami Ustaz, katanya. Karena dia sudah tidak memberi nafkah, pokoknya sudah tidak mengerjakan perintah agama gitu. Jadi puasa ya nggak puasa gitu, sholat nggak sholat gitu, biasanya dia. Sehingga saya nggak mau kalau diajak ketemu itu, karena bagi saya dia sudah bukan mahram, bukan lagi suami statusnya tadi ya. Tapi statusnya di pengadilan ini nggak jelas Pak, belum jelas, karena dua-duanya pun nggak mau mengurus gitu. Nah itu kan perkara juga yang harus diselesaikan. Nah kira-kira yang seperti ini kan masih syubhat ini ya. Kalau secara agama mungkin sudah sah putusannya, dia cerai gitu. Tapi di pengadilan kan belum. Nah, maka dua-duanya harus diperjelas ya, hukum secara agama dan hukum secara negara itu juga harus diperjelas ya. Karena nanti statusnya bahaya, ada buku nikahnya itu kan masih tersimpan itu. Kalau misalkan si istrinya sudah mengatakan cerai, tapi ternyata buku nikahnya masih ada sah ya. Statusnya juga masih menikah dengan alamat yang sama. Maka tidak boleh kemudian sembarangan di dalam memutuskan ya, termasuk perkara perceraian ya, termasuk perkara pernikahan juga. Bagaimana hukum menikah dengan cek ya, yang diduga ceknya itu palsu. Nah, gimana Pak itu hukumnya Pak? Kan sedang ramai dibaca tentu ya, cek saya nikahkan dengan mahar perangkat alat sholat dan cek senilai 3 miliar. Nah, itu di akad nikah itu. Nah, ini
gimana ini hukumnya juga kan nanti perlu diperjelas ya. Bagaimana hukum menikah dengan mahar dengan cek palsu atau cek kosong, cek bohongan itu, apakah pernikahannya sah? Rukun nikah ada mempelai wanita, mempelai pria, kemudian ada wali, kemudian ada mahar ya. Mahar itu kan juga termasuk rukun nikah Pak ya. Nah, bagaimana kalau maharnya ini palsu gitu? Apakah sah pernikahannya? Ini juga perlu dibahas. Nah, kalau kemarin saya membaca sebuah berita kesimpulan Kemenak itu Kemenaknya mengatakan pernikahannya tetap sah gitu. Tapi saya masih menyaksikan gitu, akadnya saja bohong. Artinya maharnya dia palsu. Misalkan palsu beneran deh. Misalkan palsu itu, apakah kemudian menjadikan pernikahan itu sah? Ini kan juga perlu dibahas ya oleh ya KUA, kemudian Kementerian Agama juga harus membahas itu. Dan itu penting itu. Kan kalau misalkan nggak sah nanti bahaya ini. Jadinya zina kan. Kalau misalkan pernikahannya itu akadnya nggak sah. Maka kita berhati-hati nanti kalau misalkan ada laki-laki yang mengelamar putranya jenengan ya, ponakan gitu. Itu tadi dipastikan betul keluarganya. Ya. Karena Nabi kan juga mengajarkan itu, lihat nasabnya. Jangan kemudian asal percaya sama orang, saya adalah CEO misalkan, saya bosnya Sampurna, bosnya Gula Garam misalkan. Sehingga kalau cek itu kan gampang sekarang, bisa dibikin ya. Uang palsu aja banyak yang beredar. Yang saya kasihan itu Bapak Ibu, ini juga perlu disampaikan ya kepada masyarakat, jangan sampai belanja dengan uang palsu, apalagi di pedagang kecil tuh. Saya kemarin di Punung itu ada seorang penjual, Masya Allah Mas gitu, wong saya ini wong cilik gitu, kok ada ya yang belanja 50.000. Setelah saya lihat, wah ini kayaknya uang palsu nih, saya cek beneran ternyata palsu. Artinya kasihan gitu loh. Kalau misalkan kita sendiri ragu ini uang palsu, ya jangan dibelanjain lah. Yang ngalah kita ngalah gitu, diinfakkan saja, diikhlaskan saja 50.000 gitu. Jangan sampai kemudian meribukan orang lain. Nah, maka sekali lagi kita ingin menyampaikan terkait dengan perkara yang tadi masih samar-samar, belum jelas statusnya itu. Kalau menurut agama sudah sah, kalau menurut negara belum, itu kan juga perlu disinkronkan ya kedua-duanya ini ya. Jangan sampai kemudian yang satu ya, karena ada juga kemarin kasusnya itu si perempuan sudah merasa sah, saya cerai, si laki-laki belum merasa saya masih suamimu gitu, masih kayak gitu Pak ya, karena keputusan belum ingkrah ini katanya, keputusan belum ingkrah, apa kita sudah cerai. Kalau si istrinya sudah, saya sudah cerai pokoknya gitu, tapi suaminya nggak mau ya, kan itu berat itu kalau nggak segera dipertemukan. Nah berikutnya, fa amma man ata syai'an yadhunnuhu an-nasu syubhatan, maka barang siapa yang melakukan sesuatu yang menurut orang-orang itu adalah syubhat, li ilmihi annahu halalun fi nafsil amr, sedangkan dia mengetahui bahwa hal itu adalah sesuatu yang halal baginya, tapi menurut orang lain, menurut masyarakat itu masih syubhat. Nah, ada seseorang yang dia melakukan sesuatu karena menurut ilmunya itu perkara yang halal, fala haraj, maka dalam masalah ini tidak apa-apa dilakukan ya. Kalau kita mengetahui ilmunya, saya paham jelas ini halal, makanya saya lakukan, saya paham jelas ini halal, saya makan, makanya saya makan, ini tidak mengapa. Tapi yang perlu diperhatikan, idza khasya min ta'nin nas alaihi bidzalik, tapi yang perlu diperhatikan adalah khawatir kalau misalkan nanti orang-orang akan mencacinya, karena tadi orang nggak paham ya. Orang-orang merasa itu masih syubhat. Nah, tiba-tiba ada orang yang melakukan. Kana tarkuha hina idin istabro'an li irdihi. Maka dalam masalah ini, supaya tidak menjadi fitnah di tengah masyarakat, misalkan, oh, Pak Ustadz itu melakukan sesuatu padahal itu masih syubhat hukumnya gitu. Nah, maka dalam masalah ini yang terbaik adalah tarkuha hina idin, ditinggalkan, jangan kemudian dilakukan ya. Karena ini bagian daripada menjaga kehormatan diri, fayakunu hasanan, dan itu lebih baik. Jadi artinya tidak kemudian memaksakan kehendak karena merasa dirinya faham, dirinya tahu ini halal. Sebagian besar masyarakat menyebutnya itu masih syubhat atau bahkan haram. Makanya dalam masalah agama kita perlu juga memahamkan kepada masyarakat. Misalkan kalau kita ke Jogja, itu kan banyak orang jualan belalang. Kalau orang nggak paham Pak, masih banyak juga yang nggak paham belalang itu haram, padahal kan halal belalang itu
Di sana banyak. Kalau ke Jogja perjalanan itu sepanjang jalan di daerah mana itu nanti banyak yang jualan belalang. Nah bagi orang yang nggak paham itu menganggapnya kalau ada orang beli makan tempat, wah dia makan yang haram gitu. Makanya perlu disampaikan, dijelaskan kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang halal dan juga haram, termasuk perkara yang masih syubhat itu. Wa kharaja Anasun ilal Jum'ah. Suatu ketika Anas bin Malik pergi untuk melaksanakan sholat Jumat. Fara'an nas qad shallu wa raja'u. Ketika di perjalanan belum sampai ke masjid, Anas bin Malik ini melihat orang-orang sudah pulang, sudah selesai melaksanakan sholat Jumat. Fastahya wa dakhala mawdi'an la yarahun nas fihi. Kemudian Anas bin Malik dia merasa malu sehingga masuklah ke suatu tempat yang tidak dilihat oleh orang-orang. Waqala, dan dia kemudian memberikan nasihat, ya, berkata, Anas bin Malik berkata, man la yastahi minan nas la yastahi minallah. Siapa yang tidak malu kepada manusia, maka dia tidak punya rasa malu pada Allah. Artinya apa? Kalau sama manusia saja nggak malu, berarti sama Allah dia nggak punya rasa malu. Maka setidaknya rasa malu kita itu membuktikan bahwa kita malu sama Allah. Malu kalau maksiat, ya, malu kalau tidak melaksanakan ketaatan. Misalkan di saat orang-orang puasa, nah kalau nggak puasa itu harus merasa malu. Di saat orang-orang sholat, kok kita nggak sholat, ya harus timbul rasa malu. Setidaknya ketika orang berangkat ke masjid itu, ya, kok kita masih asik nongkrong gitu, ya, harusnya ada rasa malu. Anas bin Malik saja merasa malu ketika tadi mau berangkat Jumatan kok terlambat itu. Ini saya pernah mengalami ini, telat Jumatan di satu masjid. Tapi alhamdulillah ada masjid lain yang masih belum telat. Jadi kalau kita misalkan telat Jumatan di satu masjid itu jangan pasrah, berarti sudah telat. Karena masjid-masjid kita ini kan beda-beda, ya. Ada yang Jumatannya cepat gitu, ada yang Jumatannya agak diundur. Kayak misalkan di Masjid Agung itu kan agak diundur itu. Misalkan zuhurnya jam setengah 12, nanti diundur jam 12 kurang seperempat gitu. Ada di beberapa tempat yang bahkan mematok Jumatan itu ya jam 12 gitu. Nah, makanya dalam masalah ketaatan kita kepada Allah, kepada syariat, ini kita harus berusaha semaksimal mungkin, ya. Misalkan terlambat di satu masjid, ya boleh cari masjid yang lain. Kalau misalkan sudah terlambat, ya sudah, sholat duhur lah di rumah, ya. Kemudian sabda Nabi SAW, ya, faman waqa'a fis subuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima. Jadi orang yang terjatuh kepada perkara yang syubhat ini diibaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan. Tanah larangan itu artinya perbatasan satu negara, perbatasan tanah kita dengan tanah orang lain, misalkan ini, ya. Nah, kalau yusik wa yarta'afihi, jadi orang yang menggembala di sekitar tanah orang lain ini atau di sekitar tanahnya milik satu negara ini, itu khawatir, ya, nanti akan masuk ke tanah larangan itu. Ini kata Nabi. Jadi mepet-mepet ke tanah orang. Dan kita juga harus berhati-hati nih terkait dengan masalah tanah itu nanti berat itu konsekuensinya, ya. Jangan sampai mindah patok tanah itu, ya, batas tanah itu juga itu kezaliman yang sangat besar itu, mengambil tanah orang lain. Jadi diibaratkan oleh Nabi SAW pada di sekitar tanah larangan yang hampir-hampir dia masuk ke dalam tanah larangan itu. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan tanah larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan. Maka jangan sampai mepet-mepet kepada yang haram-haram itu. Hadza matsalun dzarabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam liman waqa'a fi syubhat. Ini adalah permisalan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang terjatuh pada perkara yang syubhat atau melakukan perkara yang syubhat. Wa annahu yaqrubu wuqu'uhu fil haramil mahad. Dan orang yang terjatuh pada perkara yang syubhat ini disebutkan oleh Nabi berarti dia sangat dekat dengan perkara yang haram. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam matsalal muharramat kal hima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan perkara-perkara yang haram itu diibaratkan seperti tanah larangan, tanah milik seorang raja, tanah milik kita lah misalkan yang terdekat. Ya, negara itu kan masing-masing punya perbatasan, ya. Jadi kalau misalkan negara lain merebut
tanahnya itu kan mereka saja nggak terima. Sama dengan Allah itu punya tanah perbatasan, itu punya batasan-batasan itu. Nah, batasan-batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalal muharramat kal hima alladhi tahmihil muluk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan hal-hal yang haram itu seperti tanah larangan tadi yang dilindungi dan dijaga oleh para raja, oleh pemilik tanah. Wa yamna'una ghairahum min qurbanihi, dan mereka melarang orang lain mendekatinya. Maka kalau di negara kita daerah perbatasan itu kan dijaga ketat oleh TNI. Sama dengan negara tetangga misalkan Malaysia gitu ya. Itu juga dijaga daerah-daerah perbatasannya. Nah, Allah juga menjaga perkara-perkara yang haram itu jangan sampai kita melakukan, karena setiap perbuatan yang haram itu nanti pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Wallahu jalla jalaluhu hama hadhil mahramat, dan Allah sangat menjaga ya terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan ini. Wa mana ibadahu min qurbaniha, dan melarang hambanya mendekati perkara-perkara yang diharamkan. Wa ja'ala mayyar'a haulal hima jadiran bi ayyatihul hima, dan sangat mungkin orang yang mepet-mepet di perbatasan tadi pasti masuk nanti ke tanah orang lain. Wa yarta'u fihi, dan menggembala di dalamnya. Kan sama. Diibaratkan misalkan seperti orang punya tanah itu ya, tanah dia punya rumput ya, kan kadang-kadang tulisan dilarang merumput di sini gitu. Nah, kalau kita misalkan mengembala mepet-mepet di situ, nah ini tadi perkara yang syubhat ini diibaratkan oleh sama dengan hal-hal yang mepet gitu ya. Ini tanah kita, ini tanah orang. Gembalanya di sini. Kadang kan kambing kita atau sapi kita itu masuk ke ladang orang ini. Nah, ini tadi jangan dekat-dekat kepada perkara yang syubhat, karena khawatir terjatuh pada perkara yang diharamkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melindungi kita semua dari perkara-perkara yang syubhat ini. Yang jelas kalau kita tidak paham betul ya kehalalan dan keharamannya, lebih baik jangan dilakukan dulu. Sebelum kita bertanya kepada ahlinya, tanyakan kepada para ulama ya. Ketika beliau sudah menjelaskan ini halal, barulah dilakukan, atau silahkan dimakan atau diminum kalau jelas-jelas halal. Sama dengan tape itu kan halal, tapi kalau dalam jumlah yang banyak ya, kemudian diminum itu bisa memabukkan. Segala kullu muskirin khamrun, kata Nabi, segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr. Khamr itu haram. Maka kalau kiwi itu bikinnya dari apa, Pak? Dari tape juga ya? Dari tebu ya? Nah, tebu, dari tetes tebu. Nah, tebu itu kan halal, tapi kalau kemudian difermentasi jadi sesuatu yang memabukkan, jadi haram. Nah, maka baik makanan atau pekerjaan atau apapun itu yang masih samar-samar, mari kita jaga diri kita, jangan sampai kemudian terjatuh pada perkara yang samar-samar. Jangan sampai meremehkan, karena ini syubhat berarti aman lah gitu ya. Padahal tadi dijelaskan nggak tahu hukum asalnya. Kalau haram ya nanti jadi haram, berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.